Nah, kita masuk ke yang ini dulu ya. Ini yang terakhir. Namanya adalah profitable ratio. Ini untuk menghitung keuntungan. Kalau tadi yang di atas untuk melihat seberapa efisien aset perusahaan itu digunakan, kalau yang keempat ini tingkat keuntungannya yang didapat perusahaan dari hasil menjualnya. Ada yang pertama nanti nilai profit marginnya. Rumusnya adalah net income dibagi dengan sales. Nah, ini sebetulnya profit margin ini nanti bisa kamu masukkan angkanya di Dupont analisis. Sudah ada nih kan profit margin dari sini. Kamu bisa pakai ini rumusnya. Nah, ini rumusnya caranya. Lalu kita langsung saja ke cara membacanya ya. Didapat hasil 0,27. Artinya dari $1 hasil penjualan kita mendapatkan margin keuntungan sebesar $0,27. Jadi kita setiap menjual $1 ya, kita kan ada penjualannya nih, dapat hasil penjualannya kan 1.509. Nah, dari $1 nih yang di sini itu kita dapat keuntungan marginnya tuh dapat keuntungan 0,27 aja, nah keuntungannya. Nah, gitu cara bacanya. Cara memahaminya gitu. Ya. Dari ini kan kita dapat hasil penjualannya kan 1.509. Nah, di dalamnya nih dari $1 aja ya, itu ada untung sebesar 0,27. Nah, gitu cara memahaminya. Ya, didapatnya dari hitungannya seperti ini, profit margin. Ya, gunakan aja rumus ini, net income dibagi dengan sales. Ada datanya di sini semua di laporan keuangan. Jadi memang kamu harus betul-betul memegang laporan keuangan ini. Ya, kalau kita mau menghitung ini, kamu harus pegang di tangan dua-duanya. Kalau perlu kamu print gitu ya, supaya setiap kali kita mau mengerjakan soal, kamu mudah, tinggal cari aja angkanya. Yang mana ini ya, gitu. Semua rumusnya sudah disediakan, kamu tinggal cari aja angkanya yang mana. Nah, cuma hati-hati ya, tahunnya jangan sampai salah. Karena kalau kamu tahunnya salah, angkanya salah semua. Yang tadinya harusnya kamu udah paham ya, mengerti sekali, bisa dapat nilai 10, tapi karena kamu tahunnya salah, udah jatuh sekali ya. Karena di hitungan manajemen keuangan ini bukan berdasarkan benar salahnya itu sudah, karena hitungannya matematika ya, nilai benar dan salahnya itu sudah saklek sekali ya. Kalau angkanya sudah beda sedikit itu udah salah ya, berbahaya. Kamu bisa yang harusnya nilai 10 bisa jadi 5 gitu, hanya gara-gara kamu salah masukkan angka, gara-gara tahunnya salah. Nah gitu ya, jadi berbahaya. Oke. Nah, yang ini juga yang ketiga, return on asset. Nah, ini juga sama, return on asset ini ROA, ada di Dupont analisis juga. Nah, datanya bisa ambilnya dari sini ya, net income dibagi dengan total aset. Hati-hati juga, total aset tuh jangan ketukar dengan yang di sini ya. Nah, ambil yang dari bawah sini. Oke. Nah, cara bacanya juga gitu. Dari $1 aset ya, dari $1 aset yang kita punya, ini kan 0,13 ya. Di dalamnya itu dari $1 aset yang kita miliki itu menghasilkan keuntungan sebesar 13 sen. Nah, gitu. Jadi bayangkan kalau kita punya aset nilainya 3.000, berarti kita dapat keuntungannya berapa? Gitu ya. Ya ini dia keuntungannya, 412. Jadi kalau kita punya aset senilai ini, $3.112, kita dapat keuntungan sebesar $412. Itu cara bacanya, gitu ya, cara memahaminya. Nah, ini ROE. ROE itu kalau di Dupont analisis itu yang paling atas, ya. Nah, ini juga ada rumusnya, sudah ada. Jadi ini lebih memudahkan kamu ya, sudah saya berikan. Tapi saya belum semuanya saya masukkan gitu ya. Nanti kamu cari sebagian yang belum saya masukkan. Ya, jadi ini saya ambil yang poin-poin pentingnya dulu, yang memang harus saya ajarkan dulu ya. Nanti yang selebihnya kamu tinggal cari di buku rumusnya itu ya. Nah, ROE ini juga didapat nilainya 0,18. Nah, maknanya apa?
Dari $1 modal, equity itu modal ya. Dari sini, dari $1 modal yang kita miliki itu menghasilkan keuntungan sebesar 18 sen. Bayangkan, kita modalnya sebanyak ini 2.269, itu berarti kita menghasilkan keuntungan $412. Nah, gitu cara membacanya ya. Nah, di sini Dupont analisis. Ini nanti, jadi nanti kamu tinggal yang kemarin yang tadi ya, ini dibuat. Setelah yang revisi ya, yang revisi itu nanti selesai, kamu siapkan ini, buatnya juga di Excel. Lalu nanti mulai masukkan rumus-rumusnya dari bawah tadi, mulai dari total cost, kemudian tadi ini belum selesai ya, berarti kamu nanti tambahkan lagi ya, ini belum selesai nih, fixed asset. Tadi kita baru sampai fixed asset dengan current asset kan? Iya Bu. Nah, nanti harus dimasukkan sampai betul-betul selesai. Berarti di bawahnya current asset itu ada nilai di dalamnya, harus ada nilai cash, account receivable, dan juga inventory. Ya, so ini yang di bagian bawah ini sesuaikan datanya yang ada di laporan keuangan kalian yang US Corporation ini. Nah ini, sesuaikan laporan yang ada di sini. Ya, kalau dia current asset-nya ada 3 di sini, cash, account receivable, inventory, berarti kamu di sini juga harus bikin sebesar 3, cash, account receivable, dan inventory. Nah, fixed asset-nya kita lihat di sini. Ya, ini nanti kamu pegangannya dari laporan keuangan ini ya, US Corporation tahun 2012. Kita lihat fixed asset-nya. Fixed asset-nya ada berapa? Oh, 1 ya cuma ya. Nah, ini fixed asset-nya cuma 1. Nilainya adalah yang 2012, 1709 ya. Berarti fixed asset-nya sudah cukup 1 aja nilainya di sini. Ya. Tidak perlu tidak perlu diurai lagi karena dia hanya 1 sumber saja. Beda dengan current asset. Current asset ini sumbernya dapatnya dari ada 3 ya. Current asset nih. Dari cash, account receivable, dan inventory. Makanya harus kamu buat itu sumbernya dari mana. Nah, begitu juga dengan ini nanti. Total cost. Total cost ini juga sumbernya berarti ada 4. Nanti kamu lihat di sini. Ya, di laporan income statement. Total cost kalian sumbernya dari mana aja? Ya, di sini dilihat. Cost of goods sold 1, depresiasi 2. Earning ini jangan ya, karena earning ini adalah hasil pengurangan saja. Jadi dia bukan sumber, dia hasil dari perhitungan. Yang jadi sumber adalah ini. 1 ya, cost of goods sold, depreciation, interest paid, dengan tax saja. Berarti kamu punya sumbernya 4. Makanya harus bikin di sini juga 4. Nah, nanti misalnya dalam ujian ya, saya tambahkan lagi misalnya ada biaya-biaya lain di sini. Berarti kamu harus nambah lagi, bikin lagi di sini. Ya, tergantung soalnya nanti di dalam soal ujian itu. Nanti saya mau pakai total biayanya ada berapa? Ada 3 kah, apa 4 kah, atau 6 gitu ya. Nanti tinggal kamu bikin di sini, bikin lagi. Ya. Kalau misalnya nggak cukup tempatnya, boleh ke bawah nggak ya? Bisa nggak ya ke bawah? Mungkin ke samping aja lah ya. Bisa sih kalau ke samping ya. Bisa kok, dia kan sampai mana aja bisa Excel-nya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Nggak ada, bisa ya. Jadi ingat ya, jadi tugasnya sebetulnya ada 2, yang di Moodle itu 1 yang revisi, saya masukkan di kuis ketiga. Nah, untuk yang ini kamu persiapkan saja dulu. Jadi supaya nanti kalau udah betul-betul bisa, baru kita akan gunakan dalam bentuk
latihan. Nanti saya bikin soal baru. Ya, maksudnya gini, saya akan buat laporan keuangan yang baru. Ya, yang ini kan udah kita pakai sebagai model kita, model untuk latihan ya. Nanti saya akan coba buat lagi yang dengan angka-angka baru. Nah, nanti kamu membuat hitungan Dupont analisisnya. Yang ini. Ya. Bagaimana profit marginnya, kemudian ROA-nya, ya, ROE-nya, net income-nya, plus dengan cara membacanya. Ya. Harus bisa gitu ya. Jadi nanti kalau kamu nanti kerja di bagian keuangan, kamu sudah harus paham mengenai ini, cara membacanya gimana gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang yang di atas-atas ini? Itu belajar ulang lagi lah Bu. Banyak belajar ya? Banyak Bu. Mau diulang lagi Bu. Apa tuh? Yang mana? Nanti Bu belajar lagi nanti. Iya. Nanti ini saya kirim coret-coretannya ini supaya kamu bisa belajar. Nah, yang mesti kalian pahami itu adalah ininya, cara memahami ininya dalam bentuk kalimatnya ini. Karena nanti dalam setiap soal itu nanti saya selain minta rumus ininya, ya, rumus, kemudian caranya dan juga hasilnya. Lalu nanti yang saya minta adalah cara membacanya, maknanya apa gitu. Itu harus ada. Jadi kalau misalnya kamu menjawabnya hanya berupa ininya saja misalnya ya, terus tidak ada caranya, tidak ada rumusnya, itu juga nilainya berkurang. Terus kamu nggak buat lagi ininya, nggak buat kalimat maknanya, itu juga nanti akan berkurang, ya. Karena manajemen keuangan ini beda dengan akuntansi. Kalau akuntansi cukup dapat angka udah bisa gitu ya. Tapi manajemen keuangan itu adalah melatih supaya kalian paham maknanya apa. Jadi selalu di dalam benak itu selalu ditanamkan bahwa apa ini maknanya bagi kreditur ya. Orang yang mau meminjamkan dana tuh akan berpikir apa nih gitu ya. Menguntungkan atau tidak bagi mereka gitu ya, seperti itu ininya pemikirannya gitu ya. Ya, banyak ya ini ya, angkanya banyak sekali memang nih. Makanya tadi saya tidak semua saya jelaskan, ada beberapa nggak banyak juga sih yang saya lewat ya. Nah, ini Iya, udah Bu. semua. Yang aset manajemen udah. Udah. Fixed asset turnover ratio. Ini agak saya lewatkan tadi hitungannya ya. Cuman kita dapatkan angkanya saja ya. Berapa kali? 0,9 itu berarti sudah bisa disebut satu kali. Ya, karena sudah lebih dari 0,5. Berarti ini artinya adalah satu kali. Jadi dalam satu periode, biasanya periodenya tuh ya 1 tahun, dari 2012 tuh kan setahun ya, dari Januari sampai Desember gitu maksudnya, gitu ya. Jadi terjadi perputaran fixed asset dari hasil penjualan perusahaan.